Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi dengan NIM 190205039. Pada video ini saya ingin menjelaskan contoh soal terkait metode simplex maksimasi. Contohnya yaitu perusahaan tas dan sepatu mendapat pasokan 8 unsur P dan 12 unsur K setiap minggu. Setiap tas memerlukan 1 unsur P dan 2 unsur K. Setiap sepatu memerlukan 2 unsur P dan 2 unsur K. Laba untuk setiap tas 18.000 dan setiap sepatu 12.000. Tentukan keuntungan maksimum perusahaan tersebut. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita misalkan tas sama dengan X dan sepatu sama dengan Y. Kemudian kita buat tabelnya sebagai berikut. Kemudian dari tabel tersebut kita buat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Yang pertama untuk fungsi tujuannya, jadi Z sama dengan 18.000 X ditambah 12.000 Y. Dan untuk fungsi kendalanya, yang pertama itu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8 dan 2X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan metode simplex maksimasi. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk kanonik. Jadi dalam mengubah fungsi tujuannya, kita harus membuat sisi kanannya menjadi 0. Jadi Z-nya dikurang dengan variabel pada sisi sebelah kanan. Jadi hasilnya itu Z dikurang 18.000 X dikurang 12.000 Y sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi kendalanya kita buat menjadi persamaan dan kita tambahkan variabel slack. Nah, untuk fungsi kendala pertama menjadi X tambah 2Y ditambah A sama dengan 8. Dan untuk fungsi kendala yang kedua menjadi 2X ditambah 2Y ditambah B sama dengan 12. Jadi A dan B di sini adalah variabel slacknya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun persamaan ke dalam tabel. Jadi terdapat 3 persamaan, kita susun ke dalam tabel. Untuk persamaan yang pertama menjadi Z-nya itu 1, kemudian X-nya min 18.000, Y-nya min 12.000, kemudian A-nya 0, B-nya 0, dan sisi kanannya itu 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, Z-nya itu 0, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 2, kemudian A-nya 1, B-nya 0, dan sisi kanannya itu 8. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, Z-nya itu 0, kemudian X-nya 2, Y-nya 2, A-nya 0, dan B-nya 1, dan sisi kanannya itu 12. Jadi untuk menentukan variabel dasarnya, jadi pada persamaan pertama yaitu variabel dasarnya Z. Pada persamaan kedua variabel dasarnya itu A, dan pada persamaan ketiga variabel dasarnya itu B. Langkah selanjutnya yaitu memilih kolom kunci. Jadi kolom kunci ini adalah kolom pada baris Z yang memiliki nilai paling kecil. Jadi kita lihat kolom pada baris Z yang memiliki nilai paling kecil yaitu min 18.000. Nah, setelah mendapatkan kolom kuncinya itu ini, kolom kuncinya, kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih baris kunci. Nah, baris kunci ini adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Jadi kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Cara mencari indeksnya yaitu indeks merupakan RHS atau right hand side-nya per nilai kolom kunci. Jadi kalau pada persamaan kedua menjadi 8 dibagi nilai kolom kuncinya itu 1, jadi 8 dibagi 1 menjadi 8. Kemudian untuk persamaan ketiganya 12 dibagi kolom kuncinya yaitu 2. 12 bagi 2 menjadi 6. Jadi didapat indeksnya 8 dan 6. Jadi kita lihat indeks paling kecil yaitu 6. Jadi baris kuncinya yaitu ini, baris ketiga. Nah, kita telah mendapatkan baris kunci dan kolom kuncinya. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci menjadi baris baru kunci. Caranya yaitu baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Jadi angka kuncinya yaitu 2, karena angka kuncinya dilihat bahwa dia yang menjadi kolom kunci dan yang menjadi baris kunci. Jadi kita dapat baris baru kuncinya 0 dibagi 2 hasilnya 0, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 0 dibagi 2 0, dan 1 dibagi 2 menjadi 1/2,
kemudian 12 bagi 2, 6. Jadi didapat baris baru kuncinya sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci pada kolom kunci sama dengan 0. Jadi nilai-nilai selain baris kunci pada kolom kunci ini diubah menjadi 0, yaitu 1 diubah menjadi 0 dan min 18.000 diubah menjadi 0. Caranya adalah kita pakai rumusnya, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Kemudian pertama kita cari pada baris Z-nya terlebih dahulu. Jadi pertama kita tulis terlebih dahulu baris lama Z-nya, itu 1 min 18.000 min 12.000 0 0 0. Kemudian kita kurangkan koefisien angka kolom kunci yaitu min 18.000 dikali nilai baris kunci baru, yaitu dikali 0 1 1 0 1/2 6. Kemudian dikurangkan. Jadi 1 dikurang min 18.000 kali 0 hasilnya 1. Kemudian min 18.000 dikurang min 18.000 kali 1 hasilnya 0. Kemudian min 12.000 dikurang min 18.000 dikali 1 hasilnya 6.000. Kemudian 0 dikurang min 18.000 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang min 18.000 kali 1/2 hasilnya 9.000. Kemudian 0 dikurang min 18.000 dikali 6 hasilnya itu 108.000. Jadi didapat baris baru Z-nya. Kemudian kita cari baris baru A-nya. Nah, untuk mencari baris baru A-nya, kita tulis terlebih dahulu baris lama A-nya, yaitu 0 1 2 1 0 8. Kemudian kita kalikan koefisien angka kolom kuncinya, yaitu pada baris A 2, pada baris A 1. 1 dikali baris kunci barunya itu 0 1 1 0 1/2 6. Kemudian kita kurangkan. Jadi 0 dikurang 1 kali 0 itu 0. Kemudian 1 dikurang 1 kali 1 0. Kemudian 2 dikurang 1 kali 1 1. Kemudian 1 dikurang 1 kali 0 hasilnya 1. Kemudian 0 dikurang 1 kali 1/2 hasilnya min 1/2. Kemudian 8 dikurang 1 kali 6 hasilnya 2. Jadi dapat baris baru A-nya. Kemudian kita masukkan baris barunya ke dalam tabel. Jadi kita buat tabel lagi sehingga baris baru Z-nya menjadi 1 0 6.000 0 9.000 dan 108.000. Dan baris A-nya menjadi 0 0 1 1 min 1/2 dan 2. Kemudian nilai B-nya menjadi variabel B-nya menjadi X karena 1 pertama pada kolom X. Jadi pada kolom X-nya menjadi 0 1 1 0 1/2 dan 6. Nah, karena baris Z-nya tidak ada lagi yang bernilai negatif, pada baris Z, jadi tabel tidak dapat dioptimalkan lagi karena tabel tersebut merupakan hasil yang optimal. Jadi dapat hasil pada tabel tersebut, keuntungan maksimum perusahaan tersebut adalah 108.000. Sekian penjelasan saya mengenai contoh soal terkait metode simplex maksimasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.